Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan memberikan video tutorial mengenai modul trigger. Nah, sebelumnya tujuan trigger itu sendiri adalah begini. Jadi suatu proses yang berjalan ketika proses lain sudah dieksekusi. Jadi si trigger itu fungsinya adalah untuk memicu proses lain agar berjalan terlebih dahulu. Jadi baik kondisinya maupun aktivitasnya. Misalnya ada proses B itu akan berjalan. Jadi proses B akan berjalan ketika proses A berhasil dieksekusi. Seperti itu. Nah, kita akan memberikan beberapa contoh soal agar teman-teman lebih mudah untuk praktikum minggu ini. Yang pertama, buatlah trigger yang memasukkan data yang telah diupdate pada tabel employee ke tabel backup data. Jadi, di sini tabel backup data itu sudah kami buatkan. Nah, karena terdapat kata kunci telah, berarti timingnya kita gunakan timing after. Oke, untuk query-nya. Pertama, kita create dulu triggernya. Create or replace trigger. Kemudian masukkan nama triggernya. Di sini saya kasih nama backup underscore cell karena kita mau melakukan backup salary. Teman-teman bisa memberikan nama trigger menyesuaikan aja keinginan teman-teman apa. Kemudian after update. Nah, karena tadi terdapat kata kunci telah, berarti kita menggunakan timing after. After update of salary. Jadi, of salary digunakan untuk mendeskripsikan bahwa salary itu adalah kolomnya. Jadi, karena kita mau mengupdate kolom salary, maka kita update of salary. On employee artinya berarti pada tabel employee. Kemudian for each row bikin, lalu kita masukkan insert into backup underscore data dalam kurung imp underscore id, old underscore salary. Ini untuk parameternya ya teman-teman. New underscore salary, backup date. Lalu values old.employee underscore id. Jadi di sini teman-teman juga jangan sampai lupa kalau misalnya update kita akan menggunakan new kata kunci new dan old. Tapi kalau insert kita gunakan new dan apabila delete kata kuncinya adalah old. Old.salary new.salary, sysdate. Jangan lupa setelah query titik koma, kemudian n dan slash. Coba kita copy saja ke command prompt. Nah ya, di sini ada warning trigger create with compilation error. Jadi biasanya kalau muncul error seperti ini, biasanya ada yang typo. Kita harus cek satu-satu. Create or replace trigger backup cell after update of salary on employees for each row. Bikin insert into backup data underscore mid or salary, new salary, backup date. Oke, ternyata kita kurang E. Kita coba lagi. Nah, trigger berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita coba untuk describe table candidate.
Oh ya, maaf, kita describe dulu tabel backup data. Nah, jadi kita udah ada nih tampilan field baru, yaitu ada imp_id, old_salary, new_salary, dan back update. Nah, kemudian kita akan coba untuk melakukan update pada table employees. Update employees set salary sama dengan kita coba 12.000, where employee ID sama dengan 205. Kita coba tampilkan hasil dari tabel backup data. Maka ini adalah tampilan yang sudah berhasil kita update, karena tadi kita mengupdate employee ID 205, sekarang sudah ada field baru 205 dengan old seri 12.000 dan menampilkan salary baru yaitu 20.000. Selanjutnya biar lebih paham, kita coba ke soal yang kedua. Soal yang kedua, buatlah trigger untuk mengecek nilai salary sebelum nilai salary pada tabel employee terupdate dan nilai salary harus lebih dari 2000. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 ini, kita punya dua kondisi. Yang pertama, nilai salary harus lebih dari 2000. Jadi data yang harus terupdate nanti pada kondisi barunya dia itu harus kurang dari 2000. Kemudian di situ juga terdapat kata kunci sebelum nilai salary, artinya timing yang akan kita gunakan adalah before. Coba kita implementasikan. Kita jangan lupa untuk membuat trigger baru untuk pengecekan ini. Jadi di sini kalau misalnya kita coba nanti untuk memasukkan salary baru yang lebih dari 2000, maka nanti yang kita harapkan hasilnya muncul error gaji minimal 2000. Jadi untuk query-nya, create or replace trigger, jangan lupa nama triggernya, before update, karena tadi terdapat kata kunci sebelum, berarti kita pakai timing before update on employee, for each row, jadi kita akan melakukan perulangan dengan membaca baris per barisnya pada field tersebut. Kemudian begin. Nah, selanjutnya kita harus memasukkan kondisinya. Jika data salary yang baru itu dimasukkan kurang dari 2000, maka harus menampilkan error. Nah, raise underscore application underscore error. Nah, ini gunanya untuk menampilkan errornya ada di mana. Sama seperti DBMS, kalau misalnya kita DBMS kan fungsinya sama seperti sistem outprint. Nah, raise application underscore error ini hampir sama seperti itu juga. Kemudian ada minus 20.000. Nah, jadi untuk range pemberian untuk error ini ada di minus 20.000 sampai 20.099. Jadi teman-teman bisa milih antara range tersebut. Gaji harus lebih 20.000. Else, jadi kalau misalnya gajinya yang baru itu lebih dari 20.000, maka akan menampilkan data telah diupdate. Data telah diupdate.
titik koma. Jangan lupa karena tadi if, kita harus close if-nya dengan end if titik koma and titik koma and slice. Coba kita copy ke command line. Nah, trigger berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan coba untuk mengupdate datanya. Update employees. Set salary. Coba kalau misalnya kita masukkan data yang baru itu 200. Harusnya muncul error. Where employee underscore ID sama dengan 205. Nah, di sini terdapat error yang artinya kita berhasil membuat error pada tabel tersebut. Jadi kan di situ terdapat tulisan ORA strip 2000 yang tadi 20.000 yang tadi kita buat REST application errornya, terus berhasil menampilkan gaji harus lebih dari 2000. Karena apa? Karena tadi sesuai dengan kondisinya, kalau kondisinya kurang dari 2000, maka muncul error seperti itu. Kalau misalnya nanti lebih dari 20.000, harusnya muncul data telah diupdate. Coba kita update tapi dia lebih dari 2000. Oke. Oh ya, harusnya kita nyalakan dulu DBMS-nya. Set server output on. Coba kita update ulang. Misalnya kita ganti ke 200.000. Oke, data telah diupdate. Jadi di sini teman-teman bisa membedakan bahwa apabila kita menggunakan REST application error, maka tampilannya akan seperti itu. Akan menampilkan error di line keberapa. Selanjutnya untuk soal nomor 3, buatlah trigger untuk melarang update, insert, dan delete sebelum dilakukan pada table job history. Nah, di sini maksudnya pada table job history tersebut kita itu diminta untuk membuat trigger di mana trigger tersebut itu akan dieksekusi sebelum proses update, delete, dan insert dijalankan. Jadi yang pertama, saat kita akan memasukkan query update, delete, atau insert pada table job history ini, si trigger ini akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum si update, delete, dan insert. Jadi apabila triggernya sudah dieksekusi, maka kita akan menampilkan error. Jadi kita akan coba mengimplementasikan query-nya. Pertama, create or replace trigger. Oke, kita kasih nama larangan. Before update. Karena kita sebelum. Jadi kita inginnya trigger tersebut dieksekusi sebelum si update, delete, dan insert dijalankan. Jadi before update or delete or insert on pada table job history, job underscore history. Bikin. Lalu kita masukkan kondisinya. Jadi if updating, then REST application error. Jadi ketika kita mau mengupdate tabel job history tersebut, maka yang kita inginkan adalah menampilkan error dan menampilkan tulisan
Table tidak dapat diubah. Dapat diubah. Kemudian else if, jadi kita masuk ke delete. Else if deleting, sama, pengkondisiannya sama dengan updating. Jadi else if deleting, then raise application error. Untuk penomoran errornya kalau bisa kita bedakan. Jadi kalau misalnya untuk updating 20.000, deleting gunakan yang lain, misalnya 20.001. Kemudian else raise application error 20.002, table tidak dapat ditambahkan atau tidak dapat diinsert. Jangan lupa untuk close if-nya, and if, and dan slash. Coba kita copy ke command line. Sepertinya ada yang typo. Create or replace trigger larangan before update or delete or insert on job history. Bikin if updating. Coba else if-nya kita nggak pakai spasi. Else if deleting, then raise application error. Coba kita coba lagi. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita coba untuk melakukan select pada table job history. Nah, ini adalah isi dari table job history sebelum kita melakukan update, insert, dan delete. Sekarang kita mau coba mengupdate table job history. Update job history. Set department ID. Harusnya ketika kita akan mencoba untuk update, maka akan muncul error. Itu yang kita harapkan dari output soal nomor 3. Where employee ID, kita coba pilih 102. Nah, berhasil. Jadi di situ ada keterangan bahwa tabel tidak dapat diubah. Jadi artinya kita tidak bisa melakukan update pada tabel tersebut karena kita membuat triggernya before untuk timingnya. Begitu juga untuk insert dan delete. Coba kita coba untuk insert. Insert job history, insert into job history. Coba kita masukkan selanjutnya start date 12, strip 2, strip 15, kemudian end date nya coba 13 Juli 2015.
Masukkan job ID, misalnya 100. Untuk job ID kita sesuaikan ya, ada IT Proc. Coba kita coba untuk IT Proc. IT Proc-nya IT Proc Nah, terdapat hasil dari triggernya sudah muncul yang raise application error yang sudah kita buat tadi dengan keterangan tabel tidak dapat ditambahkan. Nah, untuk delete silahkan teman-teman coba sendiri. Yang diharapkan adalah muncul keterangan tabel tidak dapat dihapus. Kita akan coba masuk ke soal yang terakhir. Di soal yang terakhir, memberikan konfirmasi pada saat proses update, insert, dan delete setelah ketiga proses tersebut berhasil dieksekusi pada tabel candidate. Nah, jadi apabila kita sudah melakukan update, insert, atau delete, maka yang kita harapkan muncul konfirmasi bahwa kita berhasil misalnya, atau kita sukses, seperti itu. Nah, coba kita implementasikan untuk soal yang nomor 4. Pertama, create or replace seperti biasa. Kita beri nama coba. Kemudian timingnya menggunakan after, karena tadi terdapat kata kunci setelah proses tersebut dijalankan, berarti kita menggunakan after update, or delete, or insert. Nah, on candidates, karena kita berada pada tabel candidates. Kemudian begin if updating, dan kita ingin menampilkan DBMS output berupa data telah diupdate. Jadi di sini triggernya akan dieksekusi setelah proses update, delete, dan insert dijalankan. Kalau yang tadi sebelumnya itu trigger dieksekusi sebelum proses update tereksekusi. Seperti itu. DBMS output DBMS output .put line DBMS underscore output .put line data telah dihapus. Else nya kita coba masukin DBMS underscore output .put line data telah ditambahkan. Jangan lupa close and if dan and kemudian slice. Coba kita copy. Nah, trigger berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk delete. Ya, sebelumnya kita mau melihat isi tabel candidate. Nah, ini adalah isi tabel candidate. Misalnya di SSN 10 ada namanya Richard, kemudian nomor HP-nya sekian, kemudian address-nya sekian, dan emailnya sekian. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk delete si Richard. Delete candidates where SSN sama dengan 10. Nah, sudah berhasil, maka di sini terdapat keterangan bahwa data telah dihapus atau data telah di-delete. Nah, yang artinya trigger tersebut dieksekusi setelah kita melakukan delete pada suatu data. Itu untuk after. Jadi kalau misalnya kita menggunakan before itu, trigger tersebut dijalankan sebelum proses update, delete, dan insert dieksekusi. Nah, itu beda timing di trigger antara before dan after. Nah,
untuk instead of teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah. Nah, mungkin itu saja tutorial video untuk modul 6 ini. Semoga teman-teman bisa mencoba di rumah dan mendapatkan nilai praktikum yang sempurna. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.